Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transaksi dengan mata uang asing. Kurs mata uang asing. Untuk kepentingan pemajakan, maka dikenal beberapa jenis kurs konversi, diantaranya sebagai berikut: kurs Bank Indonesia, kurs Menteri Keuangan, dan kurs realisasi. Yang pertama, kurs Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan nilai kurs konversi. Kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ada dua, yaitu kurs jual dan kurs beli. Dalam praktik dikenal istilah kurs tengah. Kurs tengah adalah rata-rata kurs jual dan kurs beli yang dihitung kurs jual ditambah dengan kurs beli kemudian dibagi dua. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya, kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal 29 Juni 2010, kurs beli dengan Rp8.988 untuk dolar Amerika Serikat 1 US dollar. Kemudian kurs jualnya ada Rp9.078 untuk dolar Amerika Serikat 1 US dollar. Maka kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp9.033, yaitu didapat dari kurs beli Rp8.988 ditambah dengan kurs jual Rp9.078, kemudian dibagi dengan 2. Kemudian yang kedua, kurs Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sebagai otoritas di bidang keuangan termasuk pajak mengeluarkan kurs Menteri Keuangan. Nilai kurs ini sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang terdiri atas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Sebagai contoh, yaitu perusahaan PT ABC adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Kemudian PT ABC membayar royalti kepada perusahaan XYZ yang berkedudukan di luar negeri di Amerika Serikat yang sebesar 10.000 US dollar. Karena luar negeri, maka dikenakan PPh pasal 26, yaitu tarif royalti 20% dikali dengan 10.000 US dollar, kemudian dikali dengan mata uang Indonesia Rp9.050 yang diperoleh dengan Rp18.100.000. Kemudian yang ketiga adalah kurs realisasi. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing. Nilai kurs konversi ini ditentukan dari kesepakatan para pihak yang bertransaksi ataupun nilai kurs konversi ketika menukarkan mata uang asing di tempat-tempat penukaran uang atau money channel. Contoh perhitungannya, Tuan Amir mempunyai uang tunai yang dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 100 US dollar. Pada suatu waktu, Tuan Amir menukarkan uang tersebut ke dalam mata uang rupiah di tempat penukaran uang, money changer. Kurs yang ditentukan pada money changer pada hari itu adalah kurs beli 1 US dollar sama dengan 9.121. Untuk kurs jualnya 1 US dollar sama dengan Rp9.213. Dari contoh tersebut, maka kurs realisasi ketika Tuan Amir menukarkan uang tersebut adalah 1 US dollar sama dengan Rp9.121, sehingga uang yang diterima Tuan Amir adalah Rp912.100 atau 100 US dollar dikali dengan Rp9.121. Kemudian selisih kurs mata uang asing. Untuk keuntungan dari selisih kurs dapat dilihat dari contoh sebagai berikut. PT ABC melakukan ekspor sejumlah garmen ke XYZ Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika senilai 100.000 US dollar.
pada tanggal 11 Mei 2010 saat nilai kurs transaksi 1 US dollar sama dengan 9.073 rupiah. Pelunasan pembayaran baru diterima PT ABC pada tanggal 3 Juni 2010 saat nilai kurs transaksi 1 US dollar sama dengan 9.190 rupiah. Untuk perhitungan keuntungan selisih kursnya itu pada 3 Juni 2010 tanggal penyelesaian 100.000 US dollar dikali dengan 9.190 rupiah itu sama dengan 919 juta ribu rupiah. Pada tanggal 11 Mei 2010 tanggal transaksi 100.000 US dollar dikali dengan 9.073 rupiah itu sama dengan 907.300.000 rupiah. Adapun keuntungan dari selisih kurs tersebut itu sebesar 11.700.000 rupiah. Untuk kerugian pada selisih kurs mata uang asing itu dapat dilihat dari contoh pada PT ABC melakukan ekspor sejumlah garmen ke XYZ Corporation, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika, senilai 100.000 US dollar pada tanggal 23 Desember 2019 saat nilai kurs transaksi 1 US dollar sama dengan 9.505 rupiah. Pelunasan pembayaran diterima PT ABC pada tanggal 5 Januari 2010 saat nilai kurs transaksi 1 US dollar sama dengan 9.308 rupiah. Diketahui jika kurs Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 kurs beli 9.447 rupiah untuk 1 US dollar dan kurs jual 9.353 untuk dolar Amerika 1 US dollar. Dalam kasus ini pada tanggal neraca yaitu 31 Desember 2009 kurs tengah Bank Indonesia 9.400 rupiah itu diperoleh dari 9.447 ditambah dengan 9.353 kemudian dibagi 2. 31 Desember 2009 untuk tanggal neraca 100.000 US dollar dikali dengan 9.400 rupiah itu sebesar 940 juta ribu rupiah. Kemudian pada tanggal 23 kemudian di tanggal 23 Desember 2009 tanggal transaksi yang dilakukan itu 100 US dollar dikali dengan 9.505 rupiah itu sebesar 950.500.000 rupiah. Maka terdapat kerugian selisih kurs sebanyak 10.500.000 rupiah. Kerugian ini pun menjadi beban atau pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh tahun 2009. Pada tanggal 5 Januari 2010 saat pelunasan akan diakui keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing dengan perhitungan itu 5 Januari 2010 tanggal penyelesaian 100.000 US dollar dikali dengan 9.308 rupiah itu sebesar 930.800.000 rupiah pada di 31 Desember 2009 tanggal neraca itu 100.000 US dollar dikali dengan 9.400 itu sebesar 940 juta ribu rupiah. Maka kerugian selisih kurs itu sebesar 9.200.000 rupiah. Kerugian ini menjadi beban atau pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh tahun 2010.